kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada Minggu Prapaskah yang ketiga ini, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan sebagaimana surat Yudas pasalnya yang pertama, ayat pertama hingga ke-16. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai, sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang-orang tertentu yang telah masuk menyusupi di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpi ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua yang mulia di sorga. Tetapi penghulu malaikat, Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal budi. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan diri sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus
hendak menghakimi semua orang dan menjatuhi hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semuanya. Hosiana. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca tadi firman Tuhan kita pada minggu ketiga Prapaskah ini. Dari Yudas 1 ayat 1 sampai 16. Ibu Bapak, ketika saya merenungkan bagian ini, saya mengingat kondisi kita saat ini. Biasanya kita beribadah di gedung gereja, baik Bapak Ibu yang di Sawangan atau Bapak Ibu yang beribadah di gedung gereja Ciseeng. Tetapi hari ini secara khusus kita masing-masing beribadah di keluarga kita. Peribadahan di gedung gereja kita alihkan, kita pindahkan menjadi peribadahan di keluarga-keluarga. Ya, keadaan ini memang menjadi keadaan yang harus kita putuskan karena kondisi di negara kita, di wilayah kita di saat ini di mana pandemi COVID-19 sudah begitu mengkhawatirkan. Dan satu hal yang diminta oleh pemerintah untuk kita melakukan kontak social distancing, di mana dengan pemahaman ini kita diminta untuk mengurangi kerumunan atau persekutuan atau perkumpulan orang-orang lebih banyak, dengan kekhawatiran kalau itu terjadi maka penularan akan virus ini akan semakin besar. Di jemaat kita sudah lakukan itu mulai minggu akan datang, walaupun sebenarnya pada minggu yang baru kemarin, seminggu yang lalu, beberapa kegiatan ibadah juga sudah tidak kita laksanakan. Nah, melihat apa yang terjadi di saat ini, Ibu Bapak, tersebar di berbagai media sosial, banyak orang berpendapat tentang virus, kalau boleh saya pakai istilah itu, virus COVID-19 ini. Ada yang berpendapat, oh virus ini karena ini, karena ini. Ada ahli lagi yang berkata bahwa oh virus ini karena ini, karena ini. Bukan karena itu. Masing-masing ahli mengungkapkan pandangannya dan itu disebar di media-media sosial. Setiap hari saya membaca di grup-grup WA, Instagram dan sebagainya, tulisan-tulisan tentang asal mula virus ini ataupun bagaimana virus ini terjadi. Ada pendapat yang sejalan, tetapi ada pendapat juga yang saling bertentangan. Belum lagi bicara tentang obat untuk menyembuhkan penyakit ini. Ada ahli bilang, oh pakai ini untuk meningkatkan imun tubuh. Ada ahli lain berkata tidak perlu obat, perlu hanya hidup bersih, cuci tangan, cuci kaki, jaga kesehatan tubuh, cukup. Yang bilang, ada ahli lagi berkata tidak cukup, harus begini. Ibu Bapak bisa kita bayangkan betapa membingungkannya keadaan kita di sekarang ini. Informasi mana yang benar, yang harus bisa kita pegang, memang menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita kuasai. Artinya kita sendiri bingung mana yang kita harus pegang. Pemerintah sudah mengeluarkan banyak pernyataan tentang keadaan ini. Dan salah satunya adalah apa yang kita sekarang harus ambil. Kegiatan di mana ibadah di gereja kita alihkan di rumah, di keluarga-keluarga Bapak Ibu. Nah Ibu Bapak, saya ingin menghubungkan keadaan kita ini dengan firman Tuhan kita pada pagi ini. Tadi saya sudah katakan bahwa begitu banyak orang yang saya memberikan pandangannya, pendapatnya.
tentang keadaan ini, virus ini, pengobatannya dan sebagainya. Sehingga seringkali menjadi kebingungan buat kita. Keadaan yang kurang lebih seperti itulah yang saat ini sedang diingatkan oleh Yudas kepada jemaat-jemaat Kristen di gereja mula-mula dalam suratnya ini. Pada saat itu ibu bapak, di gereja yang baru bertumbuh, mulai muncul, disusupi oleh orang-orang yang membawa, kalau boleh saya bilang, ajaran sesat sebenarnya di antara warga jemaat. Banyak di antara mereka orang-orang yang menyusup di antara jemaat, mengajarkan ajaran yang sebenarnya tidak berdasarkan apa yang Yesus sendiri ajarkan. Coba kita lihat di ayat 4. Di situ Yudas dengan tegas mengatakan, para penyusup yang masuk ke dalam jemaat yang menyesatkan jemaat adalah mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Bayangkan Bapak Ibu, gereja mula-mula adalah berisi warga jemaat yang baru mengenal Tuhan, baru percaya, baru belajar tentang firman Tuhan. Ketika mereka baru belajar, ternyata muncul orang-orang yang menyesatkan pemahaman yang sudah diajarkan oleh para rasul. Padahal apa yang disampaikan oleh para rasul itu adalah apa yang Yesus sendiri ajarkan kepada mereka, tanamkan kepada mereka. Para penyesat ini menyangkali apa yang disampaikan oleh para rasul. Dan mereka merasa diri mereka lebih tahu, lebih pandai, dan sebagainya. Jemaat yang baru bertumbuh, jemaat yang baru mengenal akan kebenaran firman Tuhan, akan menjadi bingung dengan keadaan seperti ini. Apa yang harus kita pegang? Mana kebenaran firman Tuhan yang benar yang harus kita pegang? Inilah menjadi kebingungan warga jemaat pada saat itu. Yudas ingin mengingatkan kepada jemaat bahwa mereka jangan selalu terbawa dengan ajaran atau pemahaman yang salah yang dibawa oleh para penyesat ini. Kembali kepada Tuhan, kembali kepada kebenaran Tuhan. Jangan biarkan sampai para penyesat ini membuat mereka menjadi orang-orang yang salah dalam memahami firman. Kembali pada apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, bukan pada pemikiran-pemikiran para penyesat ini. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, para penyesat itu akan dapat hukumannya sendiri. Itu yang mau diingatkan Yudas. Jangan ikuti mereka. Yang mencontohkan para penyesat itu bagaikan, salah satunya adalah Kain. Kita tahu ya Bapak Ibu bagaimana Kain mempolitisir berkat Tuhan sehingga dia membunuh adiknya Habel. Dan itu menjadi sesuatu kesesatan yang besar. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, Yudas ingin ingatkan, jangan ikuti para penyesat ini. Karena apa yang mereka buat adalah sebuah kesesatan. Adalah sesuatu yang Tuhan tidak berkenan. Dan Tuhan tidak mau anak-anaknya akan terlibat dalam kondisi seperti itu. Kembali belajar yang benar tentang firman Tuhan. Itu yang harusnya terjadi. Ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ketiga Prapaskah ini, kita bersama diajak untuk merenungkan firman Tuhan ini juga bagi kehidupan kita. Ibu bapak, kalau bahasa kerennya dibilang back to the Bible. Kembali kepada Alkitab. Kembali belajar pada pemahaman firman Tuhan. Jangan kita terlalu diiming-imingi atau terbuai dengan kata-kata manis para motivator. Orang-orang yang biasa memberikan motivasi di luar sana. Yang seringkali menyesatkan pemahaman kita tentang firman Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang kemudian juga berada dalam keadaan seperti jemaat mula-mula. Kembali kepada firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita akan benar. Hidup kita akan baik. Belajar firman Tuhan itu menuntut kita untuk sujud di hadapan Tuhan. Ibu bapak, caranya mudah.
Setiap hari siapkan waktu untuk membaca firman-Nya. Setiap hari siapkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Itu yang seringkali hilang dalam kehidupan kita. Itu yang seringkali hilang dalam persekutuan kita, di rumah tangga kita. Ketika kita lari dari kebenaran firman Tuhan, maka kita akan jauh dari Tuhan. Ketika kita kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan, Ibu Bapak, maka ini yang mau diingatkan oleh Yudas. Kita akan hidup benar di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita ikut-ikutan dengan para penyesat, orang-orang yang hanya mengandalkan pikiran-pikirannya, maka kita akan terbuai pada ajaran duniawi dan bahkan membuat kita jauh daripada Tuhan. Hidup berlandaskan pada kebenaran firman Tuhan menuntut kita untuk terus mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan itu tantangan berat buat anak-anak Tuhan. Karena kita banyak berpikir sibuk, kita banyak berkata kita tidak punya waktu dan sebagainya. Mari Ibu Bapak, lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, bersama kita menjadikan diri kita anak-anak Tuhan yang rindu belajar firman Tuhan dengan sungguh di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itulah yang Tuhan rindukan untuk terjadi dalam kehidupan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Amin.